Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Teman-teman, di samping saya ini ada informasi yang sangat mengejutkan, di mana sidang perdana kasus ijazah Pak Jokowi untuk Dr. Tifa akan digelar tanggal 2 Juli 2026. Sedangkan Roy Suryo masih menunggu hasil pra-peradilan. Karena setelah bebas kemarin, ternyata tim dari kuasa hukum Roy Suryo ini mengajukan pra-peradilan kalau saya nggak salah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kira-kira hasilnya seperti apa ya, nanti kita simak ya. Selain itu, kita juga punya tayangan di mana debat panas terjadi antara Rustam Effendi dengan Bung Andi Aswan. Ini mengenai analisis siapa orang besar dan apa tujuan Dr. Tifa serta Roy Suryo itu berterima kasih kepada Pak Prabowo. Nah, terakhir kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan yang sangat mengejutkan datang dari Egy Sujana mengenai sidang kasus ijazah Pak Jokowi yang sepertinya nanti akan menarik, dan semoga sidangnya nanti bisa disiarkan secara online dan kita bisa nonton bersama semuanya, teman-teman. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ikut! Ya, ini ada surat penangkapan dari para munyo ini ya. Wah, jadi di sini kalau dilihat sebenarnya munyo-munyo ini harusnya baik. Ada Anoman, ada Sugriwo, ada Subali. Ya, mereka itu seharusnya menjalankan tugas sebagai bolo munyo dengan baik ya. Tapi munyo-munyo ini sudah dikuasai oknum yang jahat ya. Jadi mereka tiba-tiba mendatangi kajian Raden Multimedia Telematika. Singkat kata, Kanjeng Raden Multimedia Telematika kemudian mengikuti apa yang dilakukan oleh para moyo-moyo ini. Jahat ini Petro ini. Jahat ini. Karena Petro itu sedang akan merayakan ambang luarso. Lah, ini kenapa ini orang ini? Kemarin ya, saya baca di salah satu video saya, ada yang berkomentar begini, teman-teman. Bumi gonjang ganjing, Roy Suryo terjaring. Waduh. Harusnya Roy Suryo kalau main wayang kayak gitu ya kan. Bumi gonjang ganjing, Roy Suryo terjaring. Iya. Dan orang ini baru aja keluar dari bui ya kan. Udah langsung main wayang emang. Cuman teman-teman, di setiap podcast dia setelah dia bebas, saya tidak pernah mendengarkan dia mengatakan ijazah Pak Jokowi 99,9% palsu. Saya nggak pernah lagi mendengarkan itu. Apakah itu salah satu perjanjian dia dengan kejaksaan untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, agar tidak lagi mengulangi tuduhannya? Karena kan dia sudah terdakwa sekarang statusnya kan, karena ya berkasnya sudah masuk ke pengadilan dan jadwal sidangnya sudah keluar. Apakah Roy Suryo tidak berani lagi mengucapkan hal itu? Waduh. Jadi sekarang senjata dia hanya main wayang, hanya menceritakan bagaimana polisi menangkap dia, hanya menceritakan bagaimana kejahatan-kejahatan katanya yang dilakukan oleh geng Solo. Waduh, tapi gak berani lagi tuh nuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Aduh, Roy Suryo terjaring, bumi gonjang ganjing. Kasus Roy Suryo dan kawan-kawan ya, ini kan berangkat dari kasus yang biasa saja, soal kecurigaan terhadap keaslian ijazah gitu ya. Tapi memang bergulirnya itu sangat menghina Pak Jokowi, memfitnah Pak Jokowi, yang akhirnya bergulir secara hukum. Nah, kasus yang awalnya itu merupakan kasus hukum biasa, pada titik ini akhirnya semakin jelas terlihat menjadi kasus politik tingkat tinggi. Kan gitu ya. Kenapa politik tingkat tinggi? Kasus yang sangat sederhana seperti ini saja, itu butuh begitu banyak waktu untuk menetapkan mereka sebagai tersangka, untuk melimpahkan tahap 2, bahkan sampai tahap 2 pun akhirnya itu mereka dipenuhi permohonan untuk penangguhan penahanannya. Bahkan disebut-sebut terima kasihnya Dr. Tifa, terima kasihnya Roy Suryo kepada Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo, karena mereka merasa yang membantu adalah Pak Prabowo. Nah, hal-hal ini kan semakin terlihat jelas bahwa nuansa politik tingkat tingginya jauh lebih kental dibanding kasus hukum itu sendiri. Makanya kami, saya dan teman-teman Rapen Nusantara sejak awal nggak terlalu reaksioner terhadap kasus ini.
Yang paling penting bahwa proses itu nyampe dalam persidangan. Dalam proses persidangan aja, nanti ketika memang diputuskannya bersalah, tidak bersalah, bebas, dan lain sebagainya, itu sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang menurut saya menjadi satu-satunya fokus kita sebagai para pendukung Pak Jokowi ya. Betul, betul. Tapi itu bisa menjadi tolak ukur untuk membaca situasi kondisi politik ke depan. Bagaimana sikap kita, bagaimana teman-teman bisa mendukung penuh Pak Jokowi yang memang dikenal lekat dengan rakyat. Ya, ini sebenarnya saya juga bukan bukan salah satu orang yang emosi ketika Roy Suryo dan juga Tiva itu bebas dari tahanan kejaksaan, teman-teman. Saya tidak emosi sama sekali karena memang dari awal ya kita sudah melihat bagaimana sangat politisnya kasus ini, bagaimana sangat tarik ulurnya kasus ini, bagaimana kita lihat Polda Metro Jaya kalau kata Pak Arianto sih sangat hati-hati gitu ya kan. Tapi kalau saya lihat memang banyak sekali tekanan gitu loh, banyak sekali tekanan. Dan nanti sebenarnya sih kalau Pak Jokowi juga, kalau saya lihat ya beberapa statement dari kuasa hukumnya, Pak Jokowi pun ya tidak memikirkan apakah Roy Suryo ditahan atau tidak, apakah vonisnya berat atau tidak. Pak Jokowi hanya menginginkan ruang persidangan itu untuk membuktikan bahwa ijazah beliau benar-benar asli, sehingga nantinya tidak ada lagi orang yang mempermasalahkan ijazahnya, tidak ada lagi orang oknum pembenci Pak Jokowi yang menggunakan isu ijazah ini untuk menyerang, merendahkan harkat martabat beliau. Ini yang saya lihat, teman-teman. Tapi ya mungkin teman-teman relawan lain berpikiran lain, ya itu sah-sah saja. Bang Rustam gini, bahwa tadi Bang Andi menyampaikan bahwa ini membuat cerita, sengaja dibuat cerita untuk membenturkan kedua tokoh yang bersahabat, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Bagaimana Anda menyebut ini? Oh, itu kan Andi aja itu berasumsi seperti itu. Padahal kami terus terang aja kan sudah bilang, ini tidak ada peran yang katanya membenturkan, nggak ada. Ini secara spontanitas aja gitu. Artinya Pak Prabowo nggak mungkin lah ikut campur masalah ini. Saya bilang kalau Pak Prabowo ikut campur, itu Jokowi sudah ditangkap dari kemarin. Karena jaringan kita nih aktivis Pak Prabowo juga tahu itu siapa yang buat gitu loh. Gimana? Bagaimana Anda menjawab kalau memang Pak Prabowo andil, Pak Jokowi sudah ditangkap? Bagaimana Anda merespon ini, Bang Andi? Kan saya sudah katakan, ini kan adalah skenario yang dibuat dia yang tidak mungkin Pak Prabowo akan terlibat dalam hal ini. Dibuat siapa? Tapi seolah-olah. Skenarionya siapa yang buat? Ini kan dugaan saya untuk skenario itu. Tidak mungkin seorang presiden ikut campur dalam hal ini yang dikatakan. Terima kasih Pak Presiden atas andil Anda. Itu adalah suatu cerita yang dibuat ingin membenturkan dengan Pak Jokowi sebagai sahabat beliau juga. Oh tidak. Ya. Artinya menurut Anda, ini kan Bang Andi artinya ini ada kan skenario kalau di ngomong sana, suka ya. begitu. Dan bagaimana dramatisir itu berjalan seperti kita lihat. Ya, dari penahanan terus sampai ini orang ini kan kalau ngomong asal ngomong aja. Kemarin orang besar Pak JK dibilang, terus lagi SBY. Bang Andi, kalau tadi Anda bilang bahwa ini ada skenario, jadi menurut Anda Dr. Tiva sengaja mengucapkan hal tersebut berdasarkan in purpose gitu? Dengan sengaja menyebutkan nama Pak Prabowo saat dibebaskan? In purpose, ya. Dugaan saya in purpose, ya. Ya enggak? Karena Bang Rustam, itu tidak mungkin dengan tujuan tidak menyebutkan nama Pak Jokowi saat di penangguhannya dikabulkan, Dr. Tiva ini? Saya rasa menurut saya tidak ada niat untuk membenturkan. Ini hanya spontanitas. Karena saya ada di situ, saya tahu peristiwa itu. Kalau misalkan dia bilang ini akan membenturkan, ini kan karangannya si Andi Aswan aja nih. Memang kalau ngomong suka begitu gitu loh. Jadi artinya kalau orang ini ngomong jangan didengerin, salah Panik terus. Rustam. Orang besar kemarin SBY, kemarin lagi JK yang dibilang Charlie Chaplin segala macam. Tapi kira orang itu tampil kabur semua nih orang ini nih. Jadi lagu-lagu aja nih. Asal-asal dia, justru dia nih yang bikin kacau negara ini nih, mengadu-ngadu Pak Prabowo dengan Jokowi. Asumsi dia sendiri nih. Bukan kami, saya ada di dalamnya. Dan ini juga kan siapa ini kan nggak ada legalitasnya ini. Oke, saya coba minta konfirmasi ya Bang Rustam ya. Ini kan terbaru, kubu Anda mengajukan gugatan pra-peradilan atas penangkapan dan penahanan Roy Tiva. Saya mau konfirmasi nih, benar tidak nama Presiden Prabowo ini dijadikan atau masuk dalam pihak termohon dalam hal tersebut? Jadi gini, ada juga di grup itu soal pra-peradilan itu, tapi itu kan diajukan oleh Bang Al-Katiri. Itu
asumsinya dipikir akan ditahan. Tapi kalau menurut saya itu akan dicabut nantinya. Oke, artinya saat ini untuk sementara waktu tidak akan dianggap ya, istilahnya tidak jadi dilakukan ya? Iya, seperti itu. Oke. Ya, ini salah. Berarti komunikasinya Rustam ya. Aduh, udah nggak usah ngajarin saya lah. Kamu tuh siapa? Saya baru Begitu aja. Andi Aswani jangan didengerin kalau ngomong ngaco. Tahan dulu Bang Rustam. Satu itu mengatakan sudah masuk itu hari Senin itu pra peradilan itu ya. Jadi kalau kita lihat ya, apalagi kalau Rustam itu bicarakan cuma bacotnya aja, itu tidak ada. Saya langsung tadi berdua itu ya di salah satu stasiun TV swasta yang lain, ya itu dijelaskan bahwa itu pra peradilan, mereka sudah melakukan pra peradilan dan memang sudah diskedulkan kalau nggak salah itu tanggal 1 ya. Yes. Baik. Begitu. Baik, kalau gitu kita tunggu kelanjutan dari kasus ini. Terima kasih Bang Andi Aswan, terima kasih Bang Rustam. Andi Aswan dapat salam dari Anton. Oke, baik, siap. Terima kasih Bang Rustam, Bang Andi, terima kasih. Iya, gaya aktivis ya kan, dapat salam dari Anton. Ya, ancaman-ancaman halus ini apa namanya, nyindir-nyindir, nyenggol-nyenggol halus, gaya aktivis. Aduh, Rustam. Dan tadi dia bilang katanya aktivis-aktivis Gerindra sudah tahu kalau ijazah itu memang dibuat di mana ya kan, siapa yang buat. Aduh, kalau memang orang-orang Gerindra ini tahu sejak lama gitu ya kan, kalau memang ijazah Pak Jokowi itu palsu, sudah barang pasti mereka menggugat di 2019, menggugat ke MK saat Pilpres, saat Pak Prabowo masih berhadapan dengan Pak Jokowi. Sudah barang pasti informasi itu mereka dapatkan. Tapi kan ya selama ini ya nggak ada orang Gerindra yang percaya, nggak ada. Apalagi Pak Prabowo, mana Pak Prabowo percaya kalau ijazah itu palsu? Nggak ada. Kalian ini aneh-aneh aja ya kan, berusaha untuk menarik-narik Gerindra, nyebut-nyebut nama Gerindra, biar mungkin kita jiper gitu, biar mungkin kita agak-agak takut gitu ya kan, kaget, shock, padahal enggak. Aduh, Rustam udahlah, jangan pakai gaya-gaya aktivis, malu-maluin Rustam. Aduh. Statement Jokowi sendiri akan tunjukkan di pengadilan. Oke, berarti nanti pas persidangan abang akan datang? Oh, pastilah. Paling tidak pengunjung, kalau nggak jadi saksi tapi pengunjung aja gitu. Ya kan? Kan boleh pengunjung sidang. Oke, lalu Bang begini, ini kan perkara ini nggak selesai-selesai. Kira-kira ini menurut abang nih, gambaran abang aja. Abang kan punya, karena abang sendiri, abang pasti punya insting ya. Ada apa di balik ini semua? Ya tadi kan saya sudah sebut ada gesekan politik. Cuma kepentingan. Emang ada arah ke sana? Iya memang ada dong. Anda lihat merasakan, kalau dia nggak ada gesekan politik, murni penegakan hukum, tetap ditahan, nggak perlu ke rumah sakit, ngapain? Tapi kan Pak Jokowi sudah tidak menjabat. Soal nggak menjabat itu soal administratif, tapi soal penguasa itu dilihat dari pengaruh dong. Oke. Ente punya jabatan apa? Ini pengaruhnya. Tapi pengaruh Pablo itu kan didengar. Saya itu perlu dipotong itu. Waduh. Lah iya dong. Kalau dipotong nggak unlock dong. Oke. Terus, jadi ini cuman hanya berbicara tentang pengaruh. Iya. Pengaruhnya masih kuat. Untuk 2029? Iya. Kalau pakai istilah ukurannya Roy ditangkap apa tidak, Roy berani lecehkan nggak akan juga, Abraham Samad bilang nggak akan, faktanya ditahan, berarti kan pengaruh Jokowi masih kuat dong. Wow, iya sih. Kami itu split ya, Mas Roy Suryo nomor 300, saya nomor 301 ya, artinya memang kami harus punya tim sendiri dan harus punya katakanlah strategi sendiri ya, tetapi kami terus bersinergi. Nah, persoalan pra peradilan ya, kami sudah memasukkan surat permohonan untuk pra peradilan, tetapi kemudian mengingat dari perkembangan situasi ya, di mana diputuskan pada tanggal 21 Juni 2026 saya tidak ditahan ya pada saat proses persidangan, maka kami kemudian memutuskan untuk membatalkan surat permohonan pra peradilan. Nah, kami akan membacakan surat tersebut ya. Jadi permohonan pembatalan pra peradilan. Dengan hormat, perkenan kami advokat yang tergabung pada tim pembela Dr. Tifa berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Juni 2026 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tifa Uziatiasuma, saya sendiri atau Dr. Tifa, selanjutnya disebut klien. Bersama ini kami menyampaikan permohonan pembatalan pra peradilan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ceki Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud sebagai berikut.
bahwa kami mengajukan pembatalan atas permohonan pra-peradilan tertanggal 19 Juni 2026 atas nama klien kami yang saat ini dengan nomor pendaftaran PN Jakarta Sel sekian-sekian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahwa kami melakukan pembatalan permohonan pra-peradilan dikarenakan permintaan klien kami dan saat ini klien kami sudah dikabulkan untuk dilakukan penangguhan penahanan pada perkara Aku. Bahwa dengan alasan tersebut kami berpendapat sudah tidak relevan apabila dilanjutkan upaya hukum pra-peradilan. Maka dengan ini kami menyatakan dan memohon untuk dapat membatalkan permohonan pra-peradilan tertanggal 19 Juni 2026 antara Tivo Ziatiasuma selaku pemohon terhadap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ceki Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya selaku termohon. Demikian permohonan ini diajukan dengan mempertimbangkan serta diakomodir peraturan yang berlaku. Atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan berarti terima cuma Roy kasih. Suryo yang jalan. Maka saya Tivo Ziatiasuma dengan ini melakukan pembatalan terhadap permohonan pra-peradilan. Takut dia Selanjutnya teman-teman semuanya bahwa insya Allah dengan Bismillah kami, saya, Dr. Tiva bersama dengan tim advokat pembela Dr. Tiva insya Allah akan siap ya untuk menghadapi pengadilan yang nanti akan ditentukan dan bukan di Jakarta Selatan tetapi di Jakarta Timur sebagaimana yang sudah ditetapkan. Nah, sedikit kami sampaikan nanti mungkin Pak Abdul Al-Katiri dan teman-teman advokat bisa menambahkan bahwa pada hari Senin sudah terjadi peristiwa pelimpahan berkas ya, peristiwa pelimpahan P21 ya tahap 2 di mana saya bersama Mas Roy Suryo bersama dengan barang bukti dan semua dokumen yang terkait dengan peristiwa ini sudah dilimpahkan oleh Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan untuk itu kami pada waktu itu sudah mengikuti ya mulai prosesinya mulai jam 9 pagi sampai di Kajari, Jakarta Selatan ya dan seterusnya. Sampai kemudian sekitar pukul 16 dinyatakan bahwa kami tidak perlu untuk dilakukan penahanan. Jadi selama proses sidang yang berlangsung entah sampai kapan ya, kami tidak dalam posisi ditahan. Alhamdulillah, wa syukurillah. Nah, itulah tadi bacot-bacot dari Tiva, teman-teman. Tapi yang menarik, yang mencuri perhatian saya selama ini ketika Tiva melakukan konferensi pers, ketika Tiva wajib lapor, ketika Tiva melakukan proses-proses hukum, itu tidak pernah lagi didampingi oleh Refli Harun. Hanya ketika di Polda Metro Jaya kemarin. Karena mungkin ya kebetulan ada Roy Suryo, juga ada Dr. Tiva. Jadi ya Refli Harun mengurusi langsung keduanya. Tapi ketika konferensi pers, ini Refli Harun kemana ini? Kenapa sudah tidak pernah mendampingi Dr. Tiva? Kenapa Refli? Apakah isu-isu yang panas kemarin itu memang mengganggu hubungan mereka? Mengganggu, ya mungkin bisa mengganggu rumah tangga, harmonisasi dan lain sebagainya. Karena kan isu ini isu panas dan belum pernah diklarifikasi oleh mereka. Diklarifikasi pun hanya ya seadanya. Hanya itu tidak benar isu ini, isu itu. Tapi Refli Harun juga tidak pernah membantah isu itu. Ya, karena saya belum pernah melihat bantahan Refli Harun ataupun klarifikasi dari Refli Harun. Jadi diem-diem aja orang ini. Tapi kemudian mereka agak renggang, agak pisah teman-teman. Kenapa ini? Karena kalau memang isu itu tidak benar, ya harusnya tetap aja ya kan konferensi pers sama-sama, melakukan wajib lapor sama-sama, aktivitas hukum sama-sama. Tapi ya kok bisa mereka terpisah gitu? Apa alasannya? Ini masih menjadi pertanyaan besar teman-teman. Dan ternyata tadi Tiva mencabut pra-peradilannya, jadi yang jalan hanya Roy Suryo. Nah, ini menarik nih. Kenapa Roy Suryo tidak mencabut pra-peradilannya? Apakah dia ingin mengulur sidangnya? Karena kan sidang Tiva tanggal 2 Juli, Roy Suryo masih menunggu pra-peradilan. Mungkin untuk mengulur lebih lama kali ya. Ini mungkin salah satu strategi mereka untuk membuat kasus ini lebih lama lagi. Cuma sayangnya Roy Suryo tidak bisa lagi berkoar-koar menuduh ijazah Pak Jokowi palsu dan lain sebagainya. Ini kan menarik teman-teman. Dan tadi saya sih sangat concern dan sangat suka ketika Bung Semar Mardiansyah itu menjelaskan sesuatu. Beliau ini analisisnya sangat tajam teman-teman. Analisisnya sangat dalam gitu. Dan memang apa yang dikatakan Bung Mardiansyah tadi benar. Ya apapun vonisnya, berapapun hukumannya itu tidak penting lagi. Tidak penting lagi karena memang kasus ini syarat akan
politik. Dan Pak Jokowi pun ya bisa kita dengarkan dari berbagai kuasa hukum beliau yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu sebenarnya, kalau nggak salah Bang Rifai yang mengatakannya, bahkan mengatakan Pak Jokowi itu ingin agar hukuman mereka diringankan, teman-teman. Karena Pak Jokowi hanya ingin menggunakan persidangan ini sebagai wadah untuk menunjukkan ijazah beliau kepada publik. Dan selama ini ya ijazah itulah yang dipersoalkan. Nah, forum inilah yang ingin beliau gunakan agar nantinya ijazahnya sudah dinyatakan asli, ada kekuatan hukum tetapnya, dan kedepannya tidak ada lagi orang yang bisa menggunakan isu ijazah ini untuk menyerang beliau. Karena kalau ijazah ini sudah dinyatakan asli, ya isu untuk menyerang Pak Jokowi itu udah habis, teman-teman. Udah habis, nggak ada lagi isunya. Apalagi isunya kira-kira? Isu PKI udah gugur, isu banyak sekali. Mungkin mereka akan beralih ke Gibran. Mungkin akan beralih ke Gibran karena kan Gibran masih menjadi wakil presiden, dan sewajarnya presiden atau wakil presiden tidak mungkin mau menggugat warga negaranya, sama seperti yang dilakukan Pak Jokowi ketika beliau menjadi presiden, tidak pernah menggugat orang-orang yang menuduh beliau ijazahnya palsu, tapi yang menggugat mereka itu ya pendukung-pendukung Pak Jokowi, dan juga cuma satu presiden kayaknya yang menggugat masyarakatnya, yaitu SBY. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.